administrasi, serta peduli kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat menjadi visi utama Sekolah Tinggi Administrasi Bengkulu. Harus hal-hal yang wajib harus kita selesaikan lebih dahulu. Ini kan termasuk persoalan wajib itu. Masalah perdagangan pangan. Kehilangan makna negara agraris. Nah, jadi ini adalah sebuah wacana yang terlebih dahulu melalui peraturan. itu tugas pemerintah daerahnya sudah diperintahkan oleh undang-undang. Iya, semasa kita yang baru ini baru tahun setengah ini selalu mendorong itu. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investor? Melangkah lebih cepat, memberikan fasilitas yang lebih bagus kepada investor sehingga investor itu bisa datang ke Bengkulu. Telah hadir pengobatan Madinah, spesialis pengobatan gurah THP, pengobatan yang ahli untuk mengobati penyakit luar dan dalam. Pengobatan Madinah, spesialis mengobati mata, kanker, tumor, lumpuh, dan berbagai macam penyakit lainnya. Terapi tanpa suntikan dan operasi. Pengobatan Madinah, alamat praktek menetap, Jalan Sumatera 2, Sukamerindu, nomor 20 RT 01 RW 03, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serung, Kota Bengkulu. Atau hubungi 0736 342 487. Klinik pengobatan satu-satunya di Bengkulu. Tapi dihitung-hitung menurut kami masih menguntungkan. Oke, jadi sampai saat ini dengan karena benih masih disubsidi ya Pak ya, karena masih disubsidi, nanti nggak tahu kalau subsidinya sudah ditarik, mungkin ya petani harus itu tadi menggunakan benih-benih yang efisien dalam memanfaatkan pupuk tentunya. Pemirsa, pembicaraan kita sungguh menarik tentang bagaimana strategi pemanfaatan bahan organik ini. Kembali kami undang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di 0736 21541. Tapi lebih kepada misalnya kepentingan untuk Pembuat undang-undang. Ketika mereka terpilih, mereka juga akan menghadapi misalnya pengesahan APBD, lobi-lobi politik di DPRD. Untuk kepentingan, tapi lebih kepada misalnya kepentingan untuk Memang untuk operasional. Para pemirsa televisi di mana Anda berada, kayaknya menarik sekali kita berbincang-bincang tentang Persatuan Sepak Bola Bengkulu atau PS Bengkulu. Tadi sudah kita dengarkan dari dua pemain sekaligus pengamat, maka pada kesempatan ini kita tanya kepada orang muda yang kebetulan juga dia merupakan orang kampus, dia mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Pada saudara Sony Taurus, saya persilakan. Selamat sore, assalamualaikum Mas Sony. Ketua BEM UMP ya. Iya. Jadi di situ ada organisasi
Apa ada bidang yang menangani olahraga atau apa mungkin? Ya, kita di Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau sebenarnya dalam tataran sebuah organisasi, kita lingkupnya luas ini kan. Bisa bentuknya advokasi, bisa bentuknya pengembangan bakat dan olahraga, dan untuk terkhusus BEM UMB untuk periode tahun ini kita ada 7 kementerian. Salah satunya itu ada Kementerian Advokasi, Kementerian Propaganda dan Kebijakan Publik, dan ada Kementerian Olahraga. Baik. Ya. Jadi kalau kita lihat di situ ada istilahnya yang cukup nyaut atau berkait, yaitu tentang olahraga. Tema kita kan tentang dilema PS Bengkulu. Jadi kalau kita bicara dilema berarti ini sesuatu yang perlu cari jalan keluar. Nah, setahu ini apa yang Mas ketahui tentang PS Bengkulu ya? Jadi dalam arti apakah Mas mengerti bahwa sekarang ada dilema yang terjadi di PS Bengkulu, ataukah mungkin ya sebagai mahasiswa barangkali tidak begitu memperhatikan. Jadi jangan memaksakan diri, kalau nggak ngerti ya nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau ngerti apa yang Mas ketahui? Ya, kita dari mahasiswa tentunya tidak lepas juga dari peranan dari publik terhadap bagaimana pengembangan Bengkulu, bagaimana Bengkulu ke depannya lebih bagus lagi dalam hal citra dan pengembangan potensi sumber daya manusianya. Kita menilai dengan adanya PS Bengkulu ini sebuah ikon lah untuk Bengkulu, bagaimana mempromosikan provinsi Bengkulu ke depannya lebih baik. Ya, kita mengharapkan dengan adanya PS Bengkulu ini sudah berdiri yang dikatakan oleh Bapak tadi sudah berapa tahun, dari tahun 80-an ya. Sungguh sangat luar biasa, dan saya mengharapkan ini kan kita dari BEM UMB, kita sebenarnya support dengan keberadaan PS Bengkulu, tapi kita di balik itu kita prihatin dengan berapa bulan ini yang kita perhatikan, ternyata pejuang-pejuang pahlawan yang siap membela nama baik Provinsi Bengkulu pada hari ini terlantar. Ternyata pahlawan kita yang membela nama baik Bengkulu hari ini tidak bisa terbayar gajinya. Oke, makasih. Berarti mungkin saya bisa ngambil sedikit kesimpulan bahwa saudara menangkap dilema yang dimaksud di sini adalah dilema yang berkaitan dengan pembiayaan. Ya. Dilema yang berkaitan dengan proses manajemen di situ ya. Tapi sebenarnya kalau selain itu mungkin tentang prestasi-prestasi apa yang saudara ketahui? Ya, kalau hal prestasi saya rasa kita dari BEM UMB dan khusus saya sendiri, saya jujur saya suka main bola itu kan. Cuman kalau dalam tataran bagaimana manajemen lebih ke sistemnya mungkin nggak terlalu paham itu kan. Cuman satu hal yang kita pahami di sini bahwa dengan adanya sepak bola ini, dan kita lihat ada berapa sudah naik divisi utama ya. Itu yang setahu kita itu kemarin. Sudah naik ke divisi utama. Oke, saya hargai kejujuran saudara ya. Jadi kebanyakan orang tidak jujur dengan pura-pura berkomentar tentang sepak bola, Pak ya. Tapi nyatanya sebenarnya nggak ngerti gitu ya. Tapi Anda jujur mengatakan artinya bahwa melihat dari sisi lain prestasinya adalah dari mulai divisi 1, 2 kemudian divisi utama, itulah satu prestasi yang luar biasa. Nah, sekarang saya balik lagi kepada saudara Taufik dan saudara Peter ya. Jadi saya ingin tahu sebetulnya Anda setiap hari berlatihnya berapa kali sih? Atau mungkin Anda bisa cerita tentang jadwal latihan berhari-hari ini? Kalau di musim kompetisi itu masih 2 kali. Pagi sama sore. Latihannya di Sawah Lebar Stadion. Lebar itu ya. Kalau musim kompetisi. Kalau tidak ya sekarang udah selesai. Sekarang kalau enggak latihan. Ya paling latihan ringan aja sendiri. Pengertian latihan ringan itu apa? Lari-lari aja. Ya kadang ikut di stadion. Kadang main skipping aja di rumah sendiri, senam-senam sendiri. Nah, kalau bagi Mas Peter, artinya apakah latihan yang Anda mungkin sudah berkeliling ya? Artinya latihan yang terjadi di Bengkulu ini latihan yang mungkin main-main atau memang ada suatu aturan tertentu atau bagaimana? Ya, kalau sebagai pemain profesional harus jaga kondisinya walaupun kompetisi berjalan atau berhenti sementara. Jadi kami harus latihan sesuai dengan latihan yang kita diberikan di lapangan pas kompetisi masih berjalan.
karena kita sudah tangkap bagaimana latihannya. Jadi kalau kita libur kayak gini, kita coba latihan sendiri dan kita coba main-main sama teman-teman yang main bola. Pokoknya main bola untuk feeling bolanya tidak dihilangkan. Ya. Ada suatu pepatah Latin yang sering kita sebut mens sana in corpore sano. Di dalam di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, ini dikaitkan dengan para pemain-pemain. Ya, kalau latihan mungkin sehari 2 kali atau 3 kali atau sekali pun itu kalau tidak diimbangi dengan makanan yang sehat, ya, kemudian tidur yang cukup, hanya malam main gap terus, nah, kemudian makannya juga cuma hanya nasi tempoyak. Ini bagaimana? Saya bicara apakah itu bisa membentuk, ya? Karena bagaimanapun juga pada usia-usia Anda yang sedang produktif ini harus ditempa makanan yang bergizi, kuat dan sebagainya sehingga latihan itu nyaman. Nah, selama ini bagaimana perasaan Anda? Apakah sudah memenuhi dengan kadar-kadar itu atau tidak? Anda harus terus terang karena ini didengarkan seluruh. Nanti ada yang pihak-pihak yang mau menjadi bapak angkat, mendampingi. Jadi nanti banyak bapak angkat yang terlibat setelah Anda jujur bercerita. Silakan Mas Taufik. Kalau pas musim kompetisi ya alhamdulillah makanan kami cukup. Nah, tapi setelah kami menyelesaikan kompetisi itu kami pulang dari Aceh. Kami sepulangnya dari Aceh itu dari pihak makan pengurus itu kayak nggak ada yang tanggung jawab. Terus gitu. Alhamdulillah sih ada warung depan mes itu yang masih mau ngasih ngutang utang gitu ya, boleh. Jadi saya pikir mau ngasih makan nantinya ngasih utang gitu. Nah, cukup berjasa yang ada di depan mes ya. Nah, kami terima kasih mungkin sekali dia lah. nonton TV ya. Kalau nggak ada ibu itu mungkin nggak tahu anak-anak ini makan di mana kan. Gitu ya. Alhamdulillah masih bisa ngutang di situ. Terus sampai nggak enak sendiri karena sudah banyak utangnya itu udah puluhan juta. Oh gitu ya. Waduh. Berarti dia suatu saat bisa menjadi kaya mendadak karena saudara-saudara dari PS Bengkulu membayar tunai. Jadi dia biarkan. Bagaimana dengan hubungannya Anda yang sebenarnya sudah fisiknya sudah hebat, sudah kuat, kemudian tidak diimbangi dengan begitu, nanti kan jadi loyo. Pasti turun lah. Ya. Pasti turun. Ada pasti turun gitu pasti. Ya. Selama ini yang Anda lakukan apakah benar pada saat mau kompetisi saja, kemudian selain kompetisi dibiarkan mau makan rumput terserah, enggak terserah? Ya, seperti itu. Oh begitu ya, seperti itu. Wah ini kalau saya melihat seperti ini, saya nggak sanggup jadi moderator ini. Karena sangat memprihatinkan sekali begitu ya. Tapi silahkan ini pengamat ini. Ya dulu main hebat, main bola. Mantan pengurus Pak. Ya mantan pengurus kan juga pengamat karena nggak main lagi kan. Ini ngamati ya gitu kan. Yang ada di sini juga pengamat, tapi pengamat yang asal suka ngamati aja. Nah Bapak sebagai pengamat yang juga mantan pengurus, sebenarnya Bapak bisa cerita zaman kejayaan. Ya, ini perlu ini dalam rangka apa? Kalau bisa ini sudah pernah puncak, pertahankan minimal tetap. Tapi kok terus turun lagi? Tadi saya kasihan tadi di rumah kan supaya hebat jadi pemain hebat ternyata membawa utang kan kasihan. Nah ini Bapak bagaimana? Sila Bapak ceritakan tentang manajemen kejayaan pada tempo dulu dan sebagainya. Begini Pak ya. Waktu tahun 84 mulainya itu eksis. Ya. Pertama itu memang pengurus PS Bengkulu itu terdiri daripada ketuanya wali kota, kemudian diambil dari staf-stafnya dan beberapa orang pengusaha dan dari swasta. Jadi saya sendiri waktu itu tunjuk sebagai sekretaris PS Bengkulu yang mengurus PS Bengkulu, melayani semua pemain, melayani semua pelatih dari Polandia waktu itu. Nah, apa yang telah kami lakukan pada waktu itu memang sebagai manajemennya, kami mengajukan proposal biaya untuk satu putaran pertandingan. Kemudian setelah disetujui, nah untuk tahap pertama kita akan berangkat dulu ke kandang lawan. Nah setelah itu kita kembali setelah mengadakan pelaksanaan 2 atau 3 kali pertandingan kembali ke Bengkulu. Nah setelah kembali ke Bengkulu, itu kita bersama-sama itu mengundang Pak Ketua, yang bapak angkatnya dari Pemda, dan kemudian ada mungkin pejabat Pemda. Itu kami melaporkan hasil daripada
pertandingan yang kami laksanakan, melaporkan masalah keuangan yang kami pakai. Dengan demikian ya secara transparan, keuangan bersih. Itulah pada waktu itu manajemen sangat dipercayai. Kemudian di segi pemain Pak ya, waktu itu memang pada masa itu di mana di antara kami itu mengejar prestasi. Prestasi yang kami kejar. Kedua. Jadi pemain itu kami dapatkan itu gajinya kecil, tidak sebesar kontrak-kontrak mereka ini. Namun para pemain itu dijamin kehidupan masa depannya. Kalau memang sudah terpilih jadi pemain PES Bengkulu. Sekarang ini ada yang di PU, ada yang di Pengda, ada yang di Bank BPD, sekarang juga sudah kepala cabang di Ketaun. Nah demikian waktu kejayaan dulu Pak. Nah dengan demikian kemungkinan karena kami dipercaya sehingga saya megang PES Bengkulu sampai tahun 94. Oh 84 sampai 94. Ya kemudian tahun 1999 saya ditunjuk sekretaris Pengda PSSI Provinsi untuk menyalurkan. Ketuanya siapa? Ketuanya waktu itu Bapak Kanwil PU juga Bapak Ahmad Tanjung waktu tahun 1999. Kemudian tahun 2003 saya ditunjuk sebagai bidang kompetisi di provinsi. Ketuanya waktu itu Bapak Salman Rukni waktu itu Sekda Provinsi.